Selamat pagi jemaat Gemindo Nazaret dan sahabat Embun Pagi yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi pagi ini dengan penuh sukacita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, garam kita semua mengetahui fungsinya. Penatua, Dolo, Malalantang akan memandu kita dalam renungan di pagi ini. Mari om, tante, dan kakak-kakak sekalian kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di pagi yang penuh sukacita kami datang mengucap syukur atas kasih Tuhan dalam hidup kami. Terus bimbing kami lewat firman yang akan kami dengar, agar hidup kami selalu memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi untuk kita semua yang menjangkau konten Embun Pagi Jemaat Gemindo Nazaret. Pada pagi hari ini sebelum kita akan memulai aktivitas kita awali dulu dengan pencerahan firman Tuhan, agar supaya di dalam kita memulai aktivitas kita di pagi hari ini sampai malam nanti, kita akan selalu mendapat hikmat yang berasal dari Tuhan, sehingga apapun yang akan kita lakukan, kita selalu berada di dalam tuntunan Tuhan. Untuk pembacaan kita di pagi hari ini, diambil dari Matius 5 ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan berkata demikian, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang." Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setiap perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus selalu tidak lepas dari unsur-unsur alam yang ada di bumi ini. Salah satu unsur garam yang diangkat oleh Tuhan Yesus. Kamu adalah garam dunia. Kok garam mau tawar ya? Bagaimanakah caranya? Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, di daerah Palestina, garam itu diangkat dari Laut Mati, dan di dalam garam tersebut ada berbagai unsur yang terkandung di dalamnya. Namun, jika garam itu terguyur air hujan, garam tersebut atau unsur garam yang ada di dalam bubuk putih tersebut akan larut terbawa dengan air hujan. Sehingga yang tersisa hanyalah unsur lain, yaitu unsur bubuk putih yang tanpa rasa asin. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perumpamaan Tuhan Yesus itu menggambarkan bagaimanakah kita yang tadinya adalah orang yang mempunyai iman. Kemudian kita berada atau kita diterpa dengan badai gelombang. Dan ketika gelombang itu sudah sangat dahsyat atau pergumulan kita sudah terasa berat, unsur-unsur iman kita mulai pudar. Dan hanya tersisa diri kita sendiri yang dengan kepikiran kita. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Mungkin kita juga sudah pernah melihat bagaimana seorang chef cook atau tukang masak membuat adonan sop atau membuat adonan-adonan yang mengandung unsur kuah. Kuah yang ada di dalam wajan itu nampak banyak airnya. Tetapi untuk mendapatkan kelezatan, seorang tukang masak itu hanya mengambil sedikit garam untuk memberikan rasa enak terhadap makanan tersebut. Sehingga walaupun sedikit, itu akan menjadi
santapan yang lezat bagi kita. Oleh karena itu firman Tuhan di pagi ini, kamu adalah garam dunia. Dan jika kamu menjadi tawar, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Contoh yang saya berikan di awal tadi, unsur garam yang terbawa air hujan, sehingga yang tertinggal hanyalah bubuk putih. Dan contoh yang kedua, seorang tukang masak hanya memberikan sedikit garam pada masakannya. Namun walaupun itu hanya sedikit, itu membuat cita rasa yang sangat besar. Pertanyaannya, mampukah iman Kristen kita menjadi seperti itu? Walaupun kita hanya sendiri, tetapi kita bisa memberikan kenikmatan di tengah-tengah lingkungan kita, di tengah-tengah keluarga kita, bahkan di besarnya bangsa ini. Ingat, umat Kristen atau kita sebagai orang yang percaya, marilah kita menjadi garam agar supaya ketika lingkungan kita sudah hambar, kita akan memberikan rasa asin. Rasa asin itu apa? Itulah buah roh yang harus kita keluarkan di dalam tubuh kita, di dalam diri kita, di dalam iman percaya kita. Buah roh yang saat ini telah berbuah, dan hendaklah apa yang menjadi harapan dari kita, orang yang percaya bahwa yang mana Tuhan akan senantiasa melindungi kita, akan senantiasa memberikan hikmat kepada kita, itu akan nampak di tengah-tengah kehidupan kita. Di balik sebutir garam, itu tersembunyi kerendahan hati. Menjadi garam dunia itu bekerja dengan baik, bekerja dengan tulus, jujur, meski kelicikan dan kepicikan ada di sekitar kita. Menjadi garam berarti kita memberkati sesama umat yang ada sekitar kita, memberkati semuanya. Dan kita harus ingat, kita harus memberkati sesama kita di dalam kerendahan hati. Karena siapakah kita menggarami orang-orang di sekitar kita, termasuk mereka yang menolak kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan, ini aku, pakailah hidupku, ajarku mengikuti jejakmu dalam setiap jalanku. Jadikanku saksimu, garam dan terangmu, melalui tutur kata dan perbuatanku. Segenap hidupku harumkan namamu, memancarkan kasihmu di setiap langkahku.